Yang ini army juga ya. Silakan. Ke cerita sedikit ya Ustaz, Pak Nas. Ini yang jelek atau yang masih remeng? Yang jelek banget. Oh, jelek banget. Jadi sebelumnya itu saya punya amanah 1,8 meter. 1, iya betul. Alhamdulillah sekarang sisa 800. Ya kan terasa kecil ya jadinya. Ya Allah. Yang sini 17 dibuka mana. Tapi nggak ada yang kecil lah. Setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing. Nah di 800 juta itu Pak Nas ada sebagian, saya tuh ada amanah di bank. Yang di bank berapa? Yang di bank sekitar 700 juta. 700 juta. 700 juta itu ada satu sertifikat sama atas nama orang tua. Oke. Nah, jadi tuh gara-gara amanah ini hubungan saya sama ayah sama ibu itu Rendah. jujur kurang baik. Oke, baik. Ya, kurang baik. Itu udah dari puasa, saya kan ikut campnya Ustadz juga, Pak Nas juga. Di COMR ya. Oh, camp online. Camp online-nya. Itu tuh masih kayak belum, aduh, aku kayaknya pengen ketemu Pak Nas. Ini harus ketemu nih, Allah diselawatin lah, ketemu. Alhamdulillah diijabah ketemu. Pengen garpu talah gitu. Karena kan nggak tahu kalau online itu kan kayaknya kurang gitu ya. Jadi jelas banget. sinyal saya kurang baik. Saya salah. Nah, jadi semalam garpu talah itu cerita sama Mbak sebelah ini. Ayat berapa yang didapat? An-Nahl. Oh, An-Nahl juga. Iya, An-Nahl. Ayat 78. Oh, jauh ya. Wow. Terus? Nah, di situ dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun. Saya ngerasa banyak dosa sama ibu, nggak tahu gimana cara minta maafnya. Sudah datang minta maaf, ya udah dimaafin, ditinggalin. Udah datang minta maaf, ya udah dimaafin, ditinggalin. Yang biasanya saya tiap hari Pak Nas datang ke sana, karena ibu kan pasca stroke. Saya 3 saudara. Ibu juga pensiunan BUMN gitu kan, jadi udah nggak bisa kerja lah gitu. Jadi yang biasanya saya tiap hari kayak ibu itu penyemangat, tiba-tiba nggak bisa meluk ibu, nggak bisa salaman sama ibu. Itu rasanya kayak gini. Saya ada ngerjain proyek areng Pak Nas. Sampai saya kejar ke Surabaya, saya kejar ke Klaten, saya kejar ke Bali. Cuman semuanya kayak stuck di pending semua. Ya Allah, ini gimana sih gitu. Jadi begitu dapat ayat ini tuh langsung tadi malam tuh gemeteran. Ini gimana sih? Sifatnya di mana sih gitu. Masih kayak aku harus gimana ini sekarang gitu. Baik. Ini belum dapat sifatnya. Belum. Oke. Tapi belum dapat sifatnya, tapi jelek banget ini ya. Coba minta kan beliau subhanallah ya. Kalau ini kasusnya sertifikatnya dibawa oleh orang lain yang akhirnya hubungannya jadi nggak baik kan, jadi lepas tuh ya. Jadi seperti yang ini emang sertifikat saya yang pakai. Iya, saya yang pakai. Nah, kadang-kadang ayatnya tuh setelahnya bisa kita langsung pahami. Ya, kadang-kadang kita perlu terus sampai dapat yang syifa. Syifa itu adalah ayat-ayat yang sifatnya lebih optimistik, lebih menenangkan, lebih menjawab. Mungkin kalau sesi kemarin itu kan waktunya gitu ya, mungkin baru lihat 1-2 gitu, apa sih maksudnya gitu. Nah sekarang ini wajar kalau seandainya kadang-kadang kita perlu sampai ke bawah. Ini jeleknya sih di 78, tapi jeleknya jelek ngasih tahu salahnya, tapi belum ngasih tahu solusinya. Nah solusinya itu agak jauh nih ke 90, mungkin karena
ya 78 sampai 90 ini Mbak Armi harus memahami juga gitu. Nanti dibaca sendiri gitu kan, terus kemudian baca tafsirnya gitu kan, minta bantuan ChatGPT gitu kan. Ini maksudnya apa ya dari 78 sampai 90. Nah, kita lihat 90. Oh maaf, 90 ya ini 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ini Jadi 90, kalau yang ini akhirnya pelajaran Iya. lagi. Anal 90 tadi tuh. Enggak, dia An-Nahl 7. Iya, dia An-Nahl 90. Berarti apa itu sifatnya ya? Ya, jadi syifanya ada di 90. Jadi Mbak Armi nanti bisa gitu kan bacakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang biasa dibaca khatib setiap akhir khutbah. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, nanti ini ayat diwiridkan sama Mbak Armi. Wiridkan, baca berulang-ulang sampai nanti ayat ini yang bekerja. Cuma nanti 78 sampai 90 coba renung-renungkan. Ada teguran apa di situ, ada nasihat apa di situ gitu ya. Yang nantinya gitu ya akan jadi panduan bagi Mbak Armi. Kalau langsung di ke 90, Mbak Armi merasanya kayak oh iya sih dapat solusinya. Tapi nggak kayak jelek tadi. Yang jelek itu kan ibu gitu. Makanya Allah tuh ngasihin ke 78 dulu. Des. Saya tadi ke atas kok enggak nyambung juga. Memang itu isinya tentang pengajaran semua, banyak banget pengajaran. Gitu ya. Nah, sampai kemudian akhirnya yang 90 ini kayaknya gitu. Ya, yang bisa menjadi ayat syifanya buat Mbak Armi. Jauh tuh 78 ke 90, 22 ayat. Ya. 12 ayat. 12 ayat. Ya. Oke? Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Langsung mukanya beda tuh. Ya kan? Coba lihat mukanya. Mukanya liatin. Beda. Jadi ketika udah dapet tuh langsung kelihatan kok air muka itu gitu kan. Kan ada air muka namanya gitu kan. Yang tadinya tuh mana masih kebingungan gitu kan. Kalau sekarang tuh lihat udah cerah. Insyaallah. Tepuk tangan dulu buat Mbak Armi. Oke, kita ke belakang dua orang tadi. Ya.